Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, jumpa lagi di channel yang keren ini. Nah, sahabat, di video kali ini saya ingin bagikan ya ide usaha yang legendaris tapi masih banyak peminatnya, atau pasarnya masih ada, atau banyak pembelinya masih dicari sama pembeli ya di tahun 2021. Nah, ini dia usaha legendaris yang modalnya ringan dan untungnya sangat menggiurkan. Nah, buat sahabat Janet yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar selalu mendapatkan notifikasi dari saya atau video dari saya, ide-ide bisnis buat sahabat semua ya, yang unik dan laris. Berikut bahan-bahan yang harus dibutuhkan, atau saya akan langsung perkenalkan. Di sini saya gunakan tepung terigu 2 sendok. Nah, 2 sendoknya tidak usah munjung ya, atau sedikit saja. Dan selanjutnya saya gunakan tepung sagu. Nah, di sini saya gunakan 300 gram. Dan selanjutnya kita bisa tambahkan bumbu-bumbunya. Yang pertama saya tambahkan garam 1 sendok teh ya, di sini gunakan 1 sendok teh. Dan selanjutnya saya akan tambahkan lada bubuk ya, kita gunakan seujung sendok teh atau sejumput. Dan yang terakhir saya gunakan kaldu ayam secukupnya saja ya. Dan kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita tuangkan air mendidihnya. Nah, di airnya kita taruh bawang putih terlebih dahulu ya, sebentar, karena ini sudah mendidih. Dan ini benar-benar menggunakan air yang masih mendidih ya, jadi benar-benar air panas nih, sudah mendidih. Saya tuangkan bawang putihnya. Selanjutnya kita bisa atau sudah siap untuk tuangkan ke adonan. Nah, ini udah siap seperti ini. Tuangkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya, jadi kita harus pelan-pelan saja, tidak harus banyak-banyak airnya. Nah, karena ini masih panas, jadi kita bisa menggunakan centong nasi ya, seperti ini sampai menjadi adonan. Nah, setelah seperti ini kita bisa nanti dilanjutkan dengan menggunakan tangan, tapi karena ini masih panas jadi kita sebisa mungkin menggunakan centong. Dan yang terakhirnya setelah udah mulai adem atau sudah adem, kita bisa gunakan tangan nih, seperti ini. Udah adem nih, kita siap gunakan tangan untuk mengulenin ya, biar semuanya adonan tidak ada yang mengumpal dan matang. Nah, jadi kalau adonannya bagus, matang, tidak ada yang menggeriwil, itu tidak akan meledak-meledak ya. Kenapa ada yang suka cerita bikin cimol kok meledak-meledak? Itu bisa diakibatkan karena adonannya yang pertama kurang matang, dalam arti tidak merata. Nah, yang kedua sudah waktunya matang, dia itu tidak memahami kalau cimol itu matangnya kapan. Nah, itu harus jadi peringatan. Jadi diingat-ingat dan dipahami karakternya adonan sama cara menggorengnya, trik gorengnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita langsung cetak saja. Ini sudah siap, dan dicetaknya juga sesuai selera ya, atau kita akan jual harga berapa, kita bisa sesuaikan dengan modal sama harga jual. Nah, ini pasti sangat menguntungkan karena modal dikit hasilnya berlimpah. Nah, ini sudah siap dan sudah bisa untuk dicetak. Nah, seperti ini.
Nah, selanjutnya kita cetak ya seperti ini. Kita tidak harus lama-lama atau membulat-bulatannya, itu tidak harus bulat, nanti hasilnya bulat sendiri ya, dan tidak harus tekan-tekan, nanti takutnya tidak melar karena bantet ya, karena adonannya terlalu banyak ulen atau tidak terlalu banyak tekan. Nah, seperti ini pelan-pelan saja, dan ini hasilnya seperti ini. Saya gunakan yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, saya sedang-sedang saja. Dan ini dilakukan sampai adonan selesai ya, atau sampai habis. Ini adonannya seperti ini, mudah bukan cara pembuatannya, dan ini sangat buat usaha itu sangat menguntungkan sekali, dan banyak orang-orang dewasa juga mencari ini karena ingat waktu zaman kecilnya. Nah, setelah selesai seperti ini, selanjutnya kita goreng ya, dan cara menggorengnya ada triknya. Di sini saya akan jelaskan kenapa banyak yang bilang meledak karena salah penaruhan atau saat gorengnya itu salah, minyak sudah panas atau sengaja dipanaskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini minyak belum panas ya, apinya kecil banget, ini sudah mulai ditaruh seperti ini. Jadi nanti apinya goreng dengan api yang kecil saja, tidak terlalu harus besar karena porsi gorengnya sedikit ya. Seperti ini saya jadikan 2 kali goreng. Ini minyaknya belum benar-benar panas, jadi kita taruh, kita bisa leluasa, takutnya kalau itu bisa meledak-meledak karena minyak panas kita taruh. Ini kan adonan, bukan adonan yang direbus ya, karena adonan mentah, jadi harus pelan-pelan saja. Triknya masukkan cimol sebelum minyak mendidih. Dan seperti ini perkembangan minyaknya, mulai panas, mulai keluar ya busa-busanya atau gelembung-gelembungnya di saat minyaknya mulai panas. Nah, seperti ini benar-benar harus ekstra sabar biar hasilnya bagus, tidak mengecewakan nantinya. Nah, ini sudah mulai panas. Nah, sambil dikorek-korek atau begini, bertujuannya untuk membulatkan yang belum bulat juga. Posisikan yang benar sambil aduk-aduk begini biar bisa bulat hasilnya. Nah, goreng kira-kira 10 menit ya, nggak sampai berjam-jam karena ini santai saja, bentuknya juga kecil, tidak terlalu besar, biar hasilnya empuk, tidak harus lama, nanti takutnya jadi keras dan bisa meledak-meledak. Nah, seperti ini sudah mulai matang ya, karena udah mau ngembang. Jadi dari bentuk semula kecil ini sudah mulai mengembang. Dan triknya angkat sebelum meledak-meledak. Kalau meledak itu tandanya sudah matang, tapi tidak diangkat-angkat, jadi terlalu panas, akhirnya bisa meledak satu persatu. Nah, seperti ini nih, ini sudah berubah bentuk dari kecil menjadi besar, dari kotak atau tidak rata menjadi bulat rata. Nah, tandanya sudah matang. Kita bisa angkat seperti ini dan siap disajikan dengan bumbu-bumbu favorit keluarga Anda atau bumbu-bumbu selera anak-anak. Nah, di sini bisa disediakan kaldu ayam, bubuk balado, bubuk keju manis, dan apa saja bisa digunakan. Nah, atau bisa sambal atau saus sesuai selera masing-masing. Di sini saya gunakan bumbu tabur Antaka ya, saya gunakan keju manis, atau saya gunakan di sini sesuai selera anak saya gunakan barbecue. Nah, seperti ini.
Mudah bukan cara pembuatannya sahabat? Ini sangat menguntungkan sekali kalau buat jualan atau ibu-ibu sahabat Janet yang mau buka usaha di depan rumah sambil gendong anak, sambil nunggu anak, bisa sekali. Malam bikin, paginya bisa dijual, dan tentunya bisa menambah keuangan keluarga, bisa membantu suami untuk menghasilkan uang. Nah, mudah bukan cara pembuatannya? Itu aja video dari saya. Terima kasih banyak. Buat sahabat yang belum subscribe, bantu subscribe-nya dan like, share, bagikan ya, atau kita bagikan ke sosial media kalian. Dan itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.